Malam semuanya, tes suara saya jelas, gambarnya jelas, Kak. Malam, Pak. Suaranya jelas, Pak, gambarnya jelas. Oke, sip. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Baca berita dulu, Pak. Profit yang belum jelas. Iya, Pak. Biasa lah, Pak. Kalau pakai 2 garis tuh euro tadi pagi kaku. Euro dia sempat break low ya, low-nya sempat yang supportnya sempat di breakout, tapi kemudian dia malah naik ya. Tapi kalau apa ya, kalau stop lossnya di resisten ya pasti kena. Terus kalau go-nya bener nih kayaknya nih. Kayaknya trik 2 garis itu paling bukan kalau trik 2 garis, trading 2 garis itu lebih pas yang pakai di gold gitu, itu hampir sempurna gitu. Kita nggak bilang sempurna sih, tapi hampir sempurna. Kalau ini sekarang ini kan di sini ya, wah, nggak pakai ini. Itu pakai yang di atas nggak salah. Oh ya Pak, di perjanjian. Pak, diingetin, makasih Pak. Bentar, siap-siap dulu Pak, kita siapkan dulu semuanya baru. Jadi biasanya di perjanjian itu yang trading pakai di perjanjian tuh sebenarnya pakai pakai indikator, nggak mungkin nggak tanpa indikator. Trading di perjanjian tuh nggak mungkin tanpa indikator. Di perjanjian konvergen tuh pasti pakai indikator, dan indikatornya selalu indikator yang sifatnya osilator. Jadi indikator yang bisa dipakai itu yang sifatnya osilator kayak gini. Dan yang paling populer pakai itu sebenarnya ada yang itu yang moving average convergent divergent gitu. Jadi bagian uniknya yuk di bagian kenapa bisa dipakai di osilator, karena di indikator tuh akhirnya tuh ada angka maksimum yang bisa tercapai dan angka minimum yang bisa tercapai di yang kalau rumus matematikanya tuh angkanya berbalik gitu, muncul kembali. Saya pasang ini dulu ya, terima kasih. Hmm, standar aja ya. Hmm. Ya Pak, kami tarik nafas Pak. Sarapan dulu Pak. Berarti kita bukan cuma sekedar bicara divergen convergen, tapi kita juga bicara tentang indikator osilator. Nah, ini. Nah, gitu ya. Saya akan bicara tentang indikator uh, apa osilator.
Oscillator yang paling terkenal itu stokastik. Selain itu sebenarnya juga ada RSI dan CCI. Yang NFP kan itu Pak, itu yang NFP kemarin kan pas ini, pas disatukan dengan yang dari GK Pak. Kalau yang ini kan grup pribadi Pak. Oh ini kan kita doang gitu Pak. Jadi pasti sedikit dan kalau yang pas di NFP tentunya saya nggak bisa sedalam yang di kalau kita lagi di grup gini. Nggak Pak. Ini kan grup privat Pak. Karena materinya sedikit lebih dalam gitu dibandingkan kalau lagi cuma bikin kayak pero gitu. Pero saya sedikit aja tuh nggak terlalu dalam saya biasanya. Fokusnya ya udah mau klik aja tanpa kadang-kadang juga saya nggak jelasin kenapa saya masuk dan bagaimana. Kalau yang di sini kan kita jelasin. Nah, indikator nih, indikator itu alat bantu ya, alat bantu. Memang kalau yang udah lama di grup akan ngeliat ya jarang gitu kita pakai. Tapi nggak apa-apa kita pelajari ini. Osilator itu kalau menurut saya, menurut pendapat pribadi saya itu bagus untuk exit. Agak kurang bagus untuk entry. Cenderung bagus untuk exit. Kenapa? Karena dia memberi indikasi mengenai ada yang dia ceritakan khususnya itu tentang kondisi kayak gini, kondisi overbought di sini ya. Terus ini ganti ya. Dan kondisi oversold di bawah. Overbought dan oversold. Sementara yang tengah ini sebelum kita ke convergence divergence karena ini memang mau mesti bahas ini dulu. Ini netral. Area netral sini. Kita sebenarnya masih bisa punya ruang untuk merubah level ininya 20 dan 80-nya. Ada di beberapa sistem tuh dia rubah. Maksudnya dia menyesuaikan gitu. Misalkan kalau dilihat oh ini beberapa kali dia belum sampai 80 pun dia udah belok gitu ya. Jadi kemudian kadang-kadang suka diturunkan gitu. Atau ini suka dinaikkan. Nah, tapi ya ini pakai yang standar aja. Overbought itu kasih pengertiannya di overbought ini. Ini kondisinya namanya tuh jenuh beli. Atau sinyalnya itu sebenarnya adalah stop buy. Udah tadi topi. Kurang kan? Salah. Stop buy. Si malu aja ngetiknya begitu. Jadi ini sama dengan jenuh beli atau stop buy. Dia bilang tuh stop buy gitu, tapi dia nggak bilang sell. Jadi kalau di area overbought dia cuma bilang berhenti ngebuy. Artinya yang sudah punya posisi buy keluar. Sarannya gitu, yang udah punya posisi buy udah deh keluar. Yang punya posisi sell nggak ada asumsi masih punya sell gitu. Tahu kalau ini kadang-kadang juga ngebantu nih kalau kita misalkan lagi floating ya. Jadi misalnya selnya lagi di sini, selnya lagi di bawah sini, selnya lagi di area ini. Maka dengan begitu dia masuk ke area overbought, ada harapan gitu, ada harapan harga akan melambat gitu ya. Ada harapan doang. Yang perlu dipahami ini nih, di area overbought ini sinyalnya itu cuma bilang stop buy. Jadi yang udah buy keluar, yang udah punya posisi buy keluar. Pasar udah jenuh, orang udah bosan ngeklik buy terus. Sementara di oversold ini artinya jenuh jual atau stop sell. Salah kan saya ngetiknya kan. Jenuh jual ya ini kacau nih. Karena nggak bisa lihat tadi ya diputin gitu jadi bingung. Stop sell. Jadi di bawah bagian bawah ini sinyalnya itu harusnya stop sell.
Jadi kita udah nggak jangan cari posisi sell lagi. Tapi tidak berarti harus nge-buy. Ini yang suka kadang-kadang kusuk gitu ya di areal ini, kemudian semua berlomba-lomba untuk ambil posisi sell, buy di areal ini, semua berburu untuk posisi sell. Karena terkadangnya buruknya ya namanya juga indikator gitu ya. Jadi dia ini kan dia cuma kasih hitungan matematika. Jadi bisa terjadi ya di atas ini terus naik, di sininya mentok data, terus dia nggak turun-turun. Jadi kita yang pakai overbought dan kemudian ambil posisi sell terlunta-lunta nih. Karena nge-sell terus ini terus saya dia begini. Itu. Nah, kapan kita masuk posisinya? Kapan masuk posisinya kalau pakai ini? Kapan masuk posisinya? Masuk posisinya itu walaupun menurut pendapat saya itu kalau si osilator ini lebih bagus tuh, lebih pas itu untuk kita ambil untuk keluar dari posisi, untuk kita keluar dari posisi. Jadi kalau eh, jadi kalau buat keluar dia pas gitu. Karena masuknya ini kalau masuknya saya sih kurang sarankan pakai osilator, saya kurang sarankan. Tapi kalau keluar tuh biasanya bagus. Nah, dari sini ada namanya tuh ya. Nah, dari sini kemudian muncul yang namanya tuh convergent dan divergent. Convergent itu kondisi di mana si harga dengan indikator itu lagi kompak. Jalannya begini. Jadi saat si apa ya saya ini deh. Saat si harganya naik ya, si indikator juga gerak naik. Ini lagi convergent namanya. Jadi dia ini lagi convergent, namanya lagi convergent. Nah, kalau divergent dia berbeda. Itu titiknya tuh kita membandingkannya antara high ini dibandingkan dengan kondisi high yang di sini. Nah, ini kayaknya convergent. Nah, ini convergent di sini. Ini convergent. Sorry, divergent, convergent. Kalau convergent itu sama. Kalau ini divergent. Saya gambar pakai ini. Warnanya ganti agak terang. Jadi kalau kita lihat di sini harus disamakan dulu titiknya. Jadi yang ini ya, dari shadow yang di sini. Nah, jadi high yang di sini terhadap yang di sebelah satunya, di sebelah sini. Nggak bisa ya? Aku nggak mau gambar aja deh. Kalau yang datar kayaknya bisa yang ini. Saya mesti geser. Nah, sekitar inilah ya. Kalau Bapak lihat ya, si high-nya nih, high-nya ini bergerak di sini dia. High-nya bergerak naik, di sini di bawah, dia tidak bergerak naik. Ini ya, sebelumnya ini, kemudian dia jadinya ini.
Jadi ini terus bikin high, di sini nggak bikin high, ini malah turun. Artinya apa? Sinyal itu berada di sini. Sinyal itu berada di sini. Artinya di sini nanti harga tuh nggak mau naik lagi, Pak. Harganya nggak mau naik lagi. Kalau di sini, kalau kita lihat yang sekarang sih belum ada ya. Sekarang ini masih masih convergen. Masuknya saat dia benar-benar confirm nih, dia bikin beneran bikin high di sini dan ini berhenti. Ini malah bergerak jadi bearish. Sinyalnya kayak gitu Pak kalau dipakai divergen convergen. Ini bearish bearish divergen. Ada lagi nggak ya? Cari contohnya nih. Kadang-kadang nyari contohnya nih ribet tuh nyari contohnya ribet. Dia banyak yang bilang ini kayak apa, leading indikator. Kenapa? Karena indikasinya ini muncul duluan di sini. Jadi terutama kan pas saat dia kita lihat sampai di sini aja, sampai yang di sini nih. Nah, ini kan si high-nya masih dalam dalam terus higher high. Di sini high-nya udah ngelower deh. Jadi ini udah kasih sinyal nih sebenarnya, harga itu udah nggak mau naik lagi. Kira-kira gitu Pak, simpelnya begitu Pak. Divergen tuh dia beda. Jadi yang di atas makin high, di bawah kok nggak nge-high gitu. Nah itu dia atau bahkan dia jadi ngeluh. Ini divergen. Ada macam-macam tuh divergen, ada bullish bearish divergen, kemudian ada hidden divergen. Saya nggak terlalu hafal itu sih saya. Ya karena saya juga nggak pakai gitu ya. Tapi ini menarik gitu. Nah kalau lihat time frame-nya bisa time frame mana aja ya Pak? Kalau boleh bilang ini kan sebenarnya kalau indikator itu kan dia nggak ada time frame khusus gitu ya. Tanggal 3 dan 4 itu juga seperti 3 dan 4. Iya Pak, yang ini kan Pak, dua ini kan. Betul Pak, divergen Pak. Nah sekarang kita lihat ke kondisi terakhir nih Pak. Kita pindah time frame. Kalau di sini nggak kelihatan kayaknya. Kalau di time frame ini kurang terlihat ya. Di semua time frame bisa sih. Saya suka berpendapat gitu, semua time frame bisa. Unik ya Pak ya, lihat. Dia kan lagi di high ya Pak ya. Dia lagi di high. Di sini malah ke bawah lihat. Di sini malah mengarah-arah ke, begitu turun dia langsung cepat bergerak menuju itu. Tapi ini belum, ini masih masih apa? Masih sama ya. Ini aja nih sekarang nih. Ini nih Pak, ini Pak. Ini ya Pak ya. Jadi kita tuh mesti begini, bandingannya tuh mesti begini, pakai pakai garis begini dulu nih. Kalau menurut saya harus bandingannya pakai garis ini dulu. Jadi kita tahu kita patokannya tuh yang mana gitu. Kenapa saya tandain ini nih Pak? Yang di sini. Tapi mau masuknya ngeri-ngeri sedap Pak. Nih ya. Sinyal itu ada di sini Pak. Low-nya apa? Low-nya ngelow gitu. Atau dia mau atau ini di time frame ini udah mau siap-siap mau turun. Cuma untuk masuknya menurut saya tetap kombinasi ke atas dong, tetap kombinasi di sini, jangan sampai kita masuk di candle bullish juga gitu kan. Ngeri-ngeri sedap kita. Tapi ini mesti agak-agak jeli sih Pak kalau ngeliat gini nih. Ya kadang-kadang rumitnya itu agak-agak jeli gitu ngeliatnya. Jadi saya kurang make ini.
Harga, nah itu Pak. Problemnya itu. Nah itu. Indikator memang bilang oversold Pak. Indikator memang bilang oversold. Tapi di perjanjiannya tuh terjadi gitu. Ini masih bikin high, di sini enggak gitu kan. Jadi yang kita tunggu ini kalau ini suatu saat akan berhenti ini. Asumsinya Pak, asumsi ya Pak. Katanya soalnya cuma kalau pakai ini nih kayak ini loh Pak, kayak kayak trading yang swing ya Pak ya, siap-siap kena swing dulu gitu. Soalnya namanya juga dia sinyalnya kan boleh bilang nge-leading gitu dia. Jadi boleh bilang pas kita kita ambil posisi dengan sinyal ini, sinyalnya nge-sell gitu ya. Ini yang bikin ragu adalah harganya masih nge-high, kelihatannya masih nge-high. Saya pindah time frame pendek dulu. Oh, ini. Tapi sekali lagi kalau menurut saya eh, si ini nih indikator yang osilator tuh lebih pas itu untuk kasih kita keluar gitu. Jadi misalkan aja kita udah sempat sell di sini. Nah, kita sempat sell di sini ya. Saya sampai di sini, bukan dia udah mengarah ke oversold, udahlah keluar lah gitu Pak. Dan perlu diingat lagi, areal ini nih bukan artinya buy, tapi stop sell. Sini juga stop sell, nggak artinya nge-buy. Lihat ini nih. Ini yang sakit nih pas di sini nih kan. Coba lihat dia bikin apa? Dia lagi naik kan, kemudian overbought di sini. Di area sini kan kelihatan overbought ya di stokastiknya. Harga terus naik. Nah, ini membingungkan begitu dia turun dikit, terus udah langsung menuju oversold aja. Set langsung masuk lagi. Nah, untuk dipakai entry-nya bisa ngikutin teorinya aja nih. Entry-nya tuh saat dia dari overbought masuk ke netral. Jadi yang di sini. Itu sell. Jadi dari oversold kemudian naik ke netral sini. Itu jadi buy. Jadi kalau di candle-nya pas di sini nih, bukan di pas di sini bukan, tapi dia udah masuk ke netral. Jadi nge-sell-nya tuh di sini nih, di candle yang ini. Nah, di sini nge-sell-nya. Ngeri ngeri. Kalau ada yang nanya kan akurat nggak ya gitu lah, namanya indikator ya tetap aja gitu, apapun itu ya kita mesti siap-siap dengan resiko gitu. Kalau nggak siap dengan resiko jangan. Karena yang bikin frustasi itu kan, yang bikin frustasi kan kita berusaha mencari mencari uh, model trading yang ngikutin ID-nya Pak Barian anti loss gitu ya. Tahunya lossnya terjadi gitu. Ya karena pada dasarnya semua bisnis itu berisiko. Saya buang ya Pak ya. Mei 29-nya atau kita ngebuy lagi ya. Nah, itu juga jadi apa ya? Jadi peringatan ini menit 29 kayak ngebuy boleh kayaknya ya. Ini nyesel malah. Yang 15 yang ini engulfing. Yang 15. Ya semoga membantu ya Pak ya, nggak terlalu kecil sih. Hmm. Wah, sip deh kalau udah sampai nyampe titik terangnya sip lah. Nah, kita kembali ke bagian ini. T ya separate T Ctrl M. Ayo kita cari duit lagi. Saya rasa masih boleh ngebuy kali ya. Ini trennya kan up jadi time frame ini ya. Tadi benar juga ya saya di grup saya pengen ngebuy.
Oke. Ini menit 29 ya. Kan trennya up ini candle kedua nih, 1% candlestick nih. Yalah. Terus SL-nya di ini aja lah. Agak sini kali ya, yang di shadow ini. Jadi resikonya gede kayaknya. Nggak gede sih, tapi ya saya cemas aja gitu kalau dekat-dekat. Nah, ini. Nah, kita lihat ya. Ini. Terus ini euro agak bingung saya. Euro mau turun, oke, sip lah. Bola aja. Ayo go. Di sini. Ya, come on. Ya. Nah. Sip. Ini pendek-pendek aja, Pak ya. Coba masukin tadi ya. Ini kayaknya belum, masih netral dia. Mana tadi ya? Boleh dong, baru belajar kita coba gitu kan. Nah, udah siap-siap masuk overboard. Ayo. Sip. Ini saya kayaknya bakal kalah cepet lagi nih kayaknya nih. Saya keluar aja lah. Lumayan. Alhamdulillah, pemanasan. Saya keluar dulu deh, saya nggak mau didahului. Aku udah ngerasa gitu ya. Walaupun sampai telat entry, oke. Next, kita cari lagi. Ini nggak ada data soalnya, jadi waktunya untuk scalping nih. Ini pindah dulu ke 5 menit. Ini pindah dulu ke 5 menit. Oilnya terhenti ya. Oke, udahlah, nggak usah banyak lihat, pusing. Ini 5 menit, zoom dulu. Ini juga saya zoom deh. Ini gitu. Terus ini kita jadi itu tadi soal divergen konvergen. Itu populer loh, itu populer. Ini kita pindah. Saya cek yang candle 12-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini. Ini jadi ini mesti di sini. Berarti resisten terdekatnya ini. Ini berapa? 17 14 di bawah ini. 9. Ada 5 poin ya. 5 poin gitu. Boleh lah kalau 5 poin. Jadi ini kalau menit 59 dia bisa breakout, boleh masuk nih. Di bawahnya sini. Nggak ikut. Nah, ini dari pakai candle ke-12-nya ya. Candle ke-12-nya jadi sumbunya. Ini belum. Ini juga belum. Dah kita tunggu deh.
Oke. Running out of time. Oke, bentar, kita lihat ini. Awas Pak, kebaikan durian repot Pak. Nah, menit 59 ya. Dojo Nasdaq ntar dulu. Ini saya boleh lah ya, pakai satu lot gitu kali ya. Bisa ragu-ragu. Ini kalau kita dianggap ini masih koreksi gitu ya. Oh, saya terpacu untuk ngetes itu si expansionnya gimana enggak. Jadi kan dia naiknya dari sini kan. Kemudian sampai di sini dia. Terus dari sini dia turun. Terus sampai di sini dia naik lagi. Nyampe. Nyampe semua levelnya. Ada level lagi nggak sih? Nggak ada sih. Nyampe semua levelnya. Sekarang dia koreksi. Oke, ini hapus. Koreksi. Ini kebiasaan buruk saya. Bisa bikin satu analisa tuh saya hapus. Bikin satu analisa saya hapus. Kita zoom. Nah, dia kalau gini pendapatnya dia masih punya peluang untuk naik. Nah, sekarang dia lagi di 50 nih. Kalau nge-sell mesti di bawah 61,8. Oh, ini nanti ya enggak? Ini kayaknya asik juga nih. Kalau dia bisa turun asik nih. Ini di. Nih. Terus di atasnya, ini kayak ini ya, red soldier nih. Begini nih apa? Nah, tapi berarti kita mesti nunggu dia bisa breakout dari sini. Dari sini kalau dia bisa breakout baru kita masuk. Pastikan dia jadi benar-benar jadi soldier nih. Itu Nasdaq 5 menit. Wah. Buang dulu lah. Coba kita bisa ada nggak convergent divergent? Indikator pakai ini aja. Yang biasa. Nggak ada. Tapi ini sinyalnya sell. Ini sinyalnya sell. Sinyalnya masih boleh sell. Di sini sinyalnya buy. Mau ngebuy dia. Ya tadi kan kita udah ukur 50%. Boleh lah gitu. Itu kadang-kadang kalau pakai indikator momentnya begitu pindah-pindah time frame dia bisa memberikan sinyal yang berbeda-beda. Bukan cuma indikator aja sih. Kayak candle juga kadang-kadang begitu. Menit 59 breakout nggak ada ya? Ya kalau ada yang mau dikomentari silakan Pak. Nah, jadi seperti tadi juga nih, jadi kalau ada misalkan Bapak ada yang mau dipelajari ya sama-sama kita boleh, ayolah. Kalau indikator yang standar aja saya bisa. Kalau indikatornya terlalu aneh nyerah. Karena ya udah lama Pak nggak pakai indikator Pak. Waktu awal-awal aja saya waktu pertama kali ketemu platform itu pakai Metastok dulu tuh. Wah itu banyak indikator saya pasang. Oke, fontnya mau kembali naik lah ya nih. Tapi tunggu dia breakout. Hang Seng, oke. Oh, Bapak masih di Hang Seng. Sip.
Pindah dulu time frame-nya, Pak. Apa template-nya pindah dulu. Oke. Ini sih masih lihat daily-nya lupa ya. Dia kan pasti cenderung terpengaruh oleh ini, Pak. Oleh kondisi si Dow Jones ya, Pak. Dow Jones-nya berhenti naik sih. Tapi dia kayaknya lagi sama dengan yang terjadi di Nasdaq di Nasdaq. Nasdaq kemarin turun kan. Dia pakai ini juga saya rasa sih bisa begini kan. Kita tunggu dia breakout aja. Sesi 3 ini kan, Pak. Nah, saya rasa begini aja. Nah, gini aja deh, Pak. Menurut saya sih dia udah sekarang kondisinya non trend nih. Nah, tapi di sini di bawah kelihatan udah supportnya ada dia. Supportnya terbentuk udah. Supportnya udah terbentuk nih. Di sini juga. Kalau ini ya dia lagi, kalau ini kita asumsinya mungkin dia lagi koreksi ya. Koreksi berapa persen? Mungkin 50%. Ya, 50% udah tinggal 61,8-nya. Jadi support yang bawah ini nih nggak boleh tembus. Kalau bisa di breakout gitu ya, wah terjun dia. Wih, Nasdaq balik. Equity, Pak. Indikator yang paling baik itu equity, Pak. Soalnya bisa bikin jantung deg-degduk gitu, Pak. Ya, iya, mantap kali, Pak. Kalau saya, Pak, di Hang Seng, Pak. Saya lagi nimbang-nimbang mau masuk buy di gold nih, tapi menit 59 ya. Mantap enggak? Tadi udah dapat sebentar ya, boleh lah gitu kan. Tunggu dia breakout sekarang. Iya, kalau malam udah nggak seru dia, Pak. Dia pagi yang serunya, Pak. Jadi kalau indikator buat pemula apa ya, Pak? Standar, Pak. Biasanya tuh kalau kita mulai itu mungkin buat ini menurut saya lah gitu ya. Jangan langsung Bapak jangan langsung buru-buru ke indikator dulu. Mungkin Bapak pelajari dulu yang kayak model 2 garis begini ya. Ini untuk kayak karakter harga dia sih, kayak karakter dia nih. Ini kita jadi mau tahu gitu karakter dia tuh gimana gitu. Di pagi dan di itu kan. Ini kan kalau boleh bilang lihat kayaknya di apa ya, bukan kayaknya. Memang dia karakternya kan stabil, jadi boleh bilang ada cenderung akan bergerak mendatar. Jadi kita cari breakoutnya. Nah itu lebih pas tuh pakai support resisten. Menurut saya pakai support resisten aja udah cukup gitu. Jadi nggak terlalu gitu. Sama kadang-kadang indikator bikin kita mumet juga gitu. Nah terus nggak ada indikator yang sempurna, nggak ada yang benar-benar akurat gitu, nggak ada juga indikator yang mendahului harga, nggak ada. Karena indikator sendiri butuh harga untuk sebagai perhitungan. Jadi mesti harganya muncul dulu baru indikator bisa lihat. Ini jadi kayak indikator dalam harga itu seperti polisi dengan